Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Al-mustami'un al-a'izza, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hanya kepada Allah lah kita memuji dan memuja serta bersyukur. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa-jasanya beliau kita bisa terlepas dari jalan kegelapan dan kita bisa menapaki jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai abdullah, tidak lain dan tidak bukan, kita diwajibkan untuk bersyukur, seperti firman yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Maka aku, kata Allah, akan menambahkan nikmatnya. Dan apabila kamu mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil ibrah. Kita sebagai umat manusia, sebagai yang memiliki titel Abdullah, yaitu hamba Allah, haruslah bersyukur. Dengan bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Jangan sampai kita diberi Allah nikmat sehat, nikmat iman, atau nikmat uang sebesar 100.000 misalkan, merasa kurang atau merasa ingkar, ini nikmat yang sangat sedikit. Nah, jangan sampai seperti itu, karena dengan kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, azab Allah sangatlah pedih. Kita haruslah bersyukur. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu bagaimana cara kita bersyukur yang lain selain alhamdulillah? Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa cara kita bersyukur. Yang pertama, dengan lisan. Yang kedua, dengan hati. Dan yang ketiga, dengan perbuatan. Dengan hati, bagaimana cara kita bersyukur? Dengan hati, cara kita bersyukur itu sangat mudah dan sangat biasa harusnya. Bagaimana caranya? Hati kita harus sadar, hati kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu itu adalah nikmat dari Allah. Maka hati kita harus menerima, hati kita harus merasa nikmat, merasa bahagia, merasa bangga atas nikmat yang Allah berikan. Hati kita harus sadar, ya Allah, memang benar, nikmat-Mu ini sangat banyak. Ya Allah, alhamdulillah, saya telah mendapat nikmat dari Engkau. Saya mendapatkan sehat, saya mendapatkan mata yang masih bisa melihat, dan lain sebagainya. Hati kita harus menyadari itu. Yang kedua, dengan lisan. Nah, bagaimana cara kita bersyukur dengan lisan? Minimal dengan alhamdulillah, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Hati kita bagaimana? Meyakini bahwa segala puji itu bagi Allah. Kita bukan Allah, maka kita tidak berhak untuk dipuji. Maka ketika kita dipuji oleh sesama makhluk,
kembalikanlah itu bahwa segala puji itu bagi Allah, bukan bagi kita. Maka ketika kita melakukan kebaikan, sesungguhnya itu adalah dari Allah. Maka apabila kita mendapatkan satu prestasi tertentu, prestasi itu dari Allah, maka kita tidak perlu menuntut adanya pujian, karena yang berhak atas pujian itu hanya Allah. Kita bukan Allah, maka kita tidak berhak untuk dipuji. Nah, yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan itu bagaimana? Sangat luas artinya. Lalu bagaimana? Yang pertama, misalkan kita diberi nikmat oleh Allah umur, kita masih diberikan nafas yang masih gratis. Bayangkan bagaimana kiranya nafas kita itu berbayar. Kita dibawa ke rumah sakit, ya kan, dioksigen. Berapa itu sudah? Apalagi dibandingkan dengan umur kita. Misalkan umur kita sudah misalkan 20 tahunan atau 30 tahunan. Nah, berapa rupiah kalau kita rupiahkan ketika kita hidup di rumah sakit? Kita hidup di rumah sakit dengan mengandalkan oksigen yang berbayar. Allah tidak pernah menuntut itu, sama sekali tidak pernah. Maka selayaknya kita sebagai makhluk yang telah Allah ciptakan atau makhluk Allah, jangan sampai merasa kurang, apalagi ingkar, jangan sampai. Karena dengan tidak merasa kurang, nikmat itu akan semakin membahagiakan. Nah, dengan perbuatan-perbuatan yang bagaimana? Ya tentu kalau kita diberikan kaki yang masih sehat, kita diberikan badan yang masih sehat, kita diberikan tangan yang masih utuh, kita gunakan untuk beribadah dan kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang Allah ridhoi. Misalkan diberi uang 100.000, sisihkan sebagian kecil untuk sedekah. Karena dengan sedekah kita secara konkret mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita gunakan tangan kita untuk sesuatu yang diridhai Allah, dan kita menggunakan nikmat yang lain untuk membelanjakannya di jalan Allah. Kita diberi lisan, kita gunakan setiap hari untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tahmid, dan kalimat-kalimat yang lain. Tidak kita gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat kotor atau ujaran kebencian dan lain sebagainya. Kemudian kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, kemudian nikmat kuasa atau nikmat yang lain. Kita misalkan punya HP nih, kan kita menggunakan tangan. Tangan itu adalah salah satu nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Kita gunakan tangan kita untuk mengetik satu hal yang menyesatkan, atau kita ketik sesuatu ujaran kebencian di mana itu hasilnya adalah dosa jariah. Jangan sampai, naudzubillah. Maka selayaknya kalau kita punya HP, kita punya tangan yang masih sehat, kita punya pikiran yang masih cemerlang, maka gunakanlah itu untuk melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Bagaimana caranya? Kita sebarkan saja nasihat-nasihat yang itu menunjukkan, mengarahkan kepada jalan Allah atau jalan yang diridhai oleh Allah, yakni ad-dinul Islam. Itu dengan perbuatan. Banyak sekali. Kalau kita teliti betul, hati, lisan, dan perbuatan kita harus sejalan, harus merasa bersyukur. Kita misalkan kita amati betul ya, mulai dari kita bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, kita masih diberi nikmat untuk bernafas, kita masih diberikan nikmat hidup. Dengan hidup kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah saya masih diberikan umur yang sampai pada bulan Ramadan. Ya Allah, alhamdulillah saya masih diberikan nikmat sehat. Saya masih diberikan kaki, maka kaki ini saya gunakan untuk menuju ke masjid, menuju ke jalan-jalan yang diridhai Allah. Saya masih diberikan tangan, maka tangan ini saya gunakan untuk
menolong sesama makhluk. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka seluruh nafas kita, maka seluruh detak jantung kita itu selayaknya tasbih, selayaknya tahmid, selayaknya takbir. Karena dengan itu semua kita menggambarkan, kita mengekspresikan syukur. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah. Maka kata-kata itulah yang lebih pantas kita ucapkan. Karena dengan itu kita bersyukur. Namun ingat ya, jangan sampai kita menuntut Allah untuk menambah nikmat yang Allah berikan. Misalkan, alhamdulillah, sekarang saya masih diberi uang 1 juta misalkan. Maka setelah itu kita menuntut, ya Allah, saya telah bersyukur. Katamu kalau syukur nikmatmu akan kamu tambah. Mana ya Allah, nikmatmu masih belum menambah. Nah, jangan seperti itu, berarti itu belum bersyukur. Kalau kita menuntut untuk ditambah nikmatnya, itu belum bersyukur berarti. Kalau kita diberi uang 1 juta misalkan tadi, ya kita gunakan, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, daripada tidak mendapatkan sama sekali atau mendapatkan di bawah 1 juta, ya kan. Kemudian setelah hati kita merasa tenang, merasa nikmat, mendapat nikmat 1 juta itu, merasa bahagia, lisan kita berucap terima kasih pada yang memberi, kemudian mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian dengan perbuatan kita belanjakan uang 1 juta ini ke jalan Allah. Kita sisihkan sedikit untuk kita sedekahkan kepada yang berhak. Lalu kita gunakan yang lain untuk bekal kita melakukan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmat yang sedikit, jangan harap nikmat yang besar itu bisa untuk kita syukuri atau kita nikmati. Lalu untuk sebagai penutup, ya kan, saya menyampaikan sedikit, anugerah terbaik adalah iman dan sikap terbaik adalah syukur. Hingga kita punya sifat sabar dan sampai pada titik keikhlasan dan keridhaan dalam setiap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.